Assalamualaikum sahabat lovers yang pastinya BKT tidak sombong dan juga tak lupa dengan sang pencipta. Semoga kabar kalian hari ini sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Admin ucapkan terima kasih kepada sahabat lovers yang selalu menanti setia tentang perkembangan kasus Subang yang sudah begitu lamanya. Kali ini admin akan membawakan informasi tentang perkembangan Subang yang begitu pesat. Kasus Subang terbaru, akhirnya polisi ungkap alat bukti untuk menghabisi Tuti dan Amel sudah ketemu. Dan polisi menyatakan pelaku psikopat. Namun sahabat lovers, sebelum admin lanjut, admin meminta bantuan kepada sahabat lovers untuk mendukung channel kami dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih. Fakta terbaru terungkap dalam penyelidikan kasus Subang, ibu dan anak yang telah terbunuh dengan begitu sadisnya di Jawa Barat. Polisi telah menemukan jenis alat bukti yang dipakai untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu dalam kasus yang sangatlah sadis ini. Temuan alat bukti ini didapat setelah tim forensik mencocokkan dengan luka yang diderita kedua korban kasus ini. Hal ini diungkap oleh ahli forensik Polri Kombes Pol Dr. Sumi Hasri Purwanti dalam video terbarunya yang diunggah Selasa 28 Juni 2022. Dr. Hasri adalah ahli forensik yang telah melakukan otopsi ulang terhadap jenazah kedua korban kasus Subang, Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu. Dikatakan oleh Dr. Hasri, ketika dalam kasus ada dua otopsi, biasanya yang dipakai paling banyak adalah otopsi pertama. Otopsi kedua hanyalah akan melengkapi dan memenuhi permintaan jaksa penuntut umum dan tim pembela terdakwa. Apakah cukup visum pertama atau butuh visum kedua? Kalau kurang, kita juga bisa dipanggil untuk memberikan keterangan ahli, ungkapnya kembali. Di kasus Subang ini, dia sudah menyebutkan kriteria alatnya seperti apa. Dilihat dari kondisi lukanya, kalau dicocok-cocokkan, ya pakai visum saya, ungkapnya. Disinggung apakah dia sudah menemui jenis alat yang dipakai untuk menghabisi Tuti dan Amel, Dr. Hasri membenarkan. Saya tahu, tapi nggak mau ngomong, ungkapnya kepada pewarta. Dr. Hasri beralasan statusnya yang seorang polisi mengharuskan mematuhi undang-undang dan aturan. Sesuai undang-undang yang berlaku, saya hanya bicara ke penyidik, hasilnya kita serahkan ke penyidik, tegasnya kepada pewarta. Sebelumnya, Dr. Hasri menyebut pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat diduga adalah seorang psikopat. Bukan tanpa alasan, Dr. Hasri menyebutkan pelaku seorang psikopat karena jelas luka-luka yang dibuat ke korban itu sesuatu yang memang mempengaruhi dia secara kepribadian, ungkap Dr. Hasri dalam podcastnya. Dijelaskan Dr. Hasri, seorang psikopat kerap melakukan sesuatu yang di luar nalar serta tidak pandang bulu apakah saudara, ibu, adik, anak, atau sahabatnya. Seorang psikopat ini secara penampakan terlebih baik-baik saja, berbeda dengan orang yang kesannya seperti preman, tapi justru hatinya baik. Karena ada gangguan di organ tubuh otaknya yang tidak terbentuk secara sempurna. Katanya, di kasus Subang ini, Hasri melihat kekesalan mendalam dari pelaku. Hal ini dibuktikan dengan adanya luka biru-biru di mata Amel serta luka lainnya. Yang lain yang saya yakin orang yang sangat membenci sekali ke Ibu Tuti karena lukanya begitu parah di bagian wajah, terang Dr. Hasri. Menurut Hasri, ada seseorang yang memang dilahirkan dengan tidak jelas atau salah asuh dan mekanisme pertahanan jiwanya rapuh. Kalau dia menginginkan sesuatu tidak bisa, dia melihat hal-hal di luar kendali, sehingga begitu marah dan emosi, meluapkan dengan menyakiti orang atau membunuhnya, ujarnya. Diakui Hasri, di kasus Subang ini penyidik sudah melakukan tes kesehatan, tes kebohongan, dan tes kesehatan jiwa terhadap sejumlah saksi, dan memang ada gangguan ke arah psikopat. Dr. Hasri menolak, disebut penyelidik kasus Subang ini lemah karena menurutnya penyidik menginginkan hasil yang benar-benar ilmiah dan terbaik. Dia sendiri juga berjuang dengan cara yang memang banyak hal-hal yang mentok. Saya stres loh, karena kasus Subang ini, karena masyarakat dan keluarga korban berharap kepada saya. Saya belum memberikan yang terbaik, tapi tugas saya sudah selesai, walaupun itu belum terungkap, ujarnya.
Astri mengaku sampai sekarang terus memberikan masukan kepada pimpinan terkait kasus Subang. Dia pun meminta kepada masyarakat untuk tidak berhenti berharap. Jangan berhenti berharap, doakan semoga kemudahan bisa terus sehingga bisa mengungkap kasus ini, tandasnya. Di bagian lain, saat ini tim penyidik Polda Jabar tengah melakukan pendalaman terhadap beberapa alternatif motif pembunuhan ibu dan anak di Subang. Nah sahabat lovers, bagaimana tanggapan kalian tentang kasus yang teramat pelik ini? Cantum di kolom komentar dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.